Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang irisan kerucut ya, yang ketiga ini. Setelah sebelumnya kita belajar tentang elips dan hiperbola, sekarang kita masuk ke parabola, gitu ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa supaya dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Jadi parabola ini adalah salah satu irisan kerucut juga ya. Jadi kalau kerucut itu diiris secara miring itu dengan kemiringan yang sama dengan selimutnya, maka akan menghasilkan parabola ini. Nah, definisinya secara istilah itu ini, parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya ke suatu titik tetap itu sama dengan jaraknya ke suatu garis tetap. Nah, titik tetap itu disebut dengan titik api atau fokus, garis tetap itu disebut dengan garis arah. Diingat kemarin kalau kalau ini misalkan sumbu koordinat, kemudian di sini kita punya fokus, di sini kita punya garis arah gitu ya. Nanti titik T yang sepanjang parabola itu, kalau ditarik jarak T ke fokus dengan jarak T ke garis arah selalu sama. Dan di sini puncak parabola di sini juga gitu berarti. Puncak parabola di sini jarak ke fokus dengan jarak ke garis arah selalu sama. Nanti seluruh titik-titik yang seperti itu, yang jarak dari fokus dan jarak dari garis arahnya itu sama, itu kalau dihimpun dijadikan satu nanti akan membentuk suatu parabola, itu ya. Ini parabola ini sedikit lebih unik gitu ya. Berbeda dengan dua irisan kerucut sebelumnya dengan elips dan hiperbola. Jadi kalau di sini dia tidak punya pusat gitu ya. Dan dia hanya punya satu puncak kalau kalau parabola. Jadi di sini misalkan puncaknya itu di sini, maka jarak puncak ke fokus gitu ya. Puncaknya ini kita anggap di pusat sumbu koordinat di titik 0,0. Jadi jarak puncak ke fokus ini adalah setengah P. Maka jarak puncak ini ke garis arah juga setengah P. Berarti koordinatnya ini ke kanan itu setengah P, ke kiri itu min setengah P itu ya. Jadi fokusnya ini koordinatnya setengah P, 0. Berarti jarak puncak ke sini kan min setengah P. Berarti ini garis arahnya adalah X sama dengan min setengah P. Nah, nanti untuk mengkonstruksi persamaannya kita menggunakan tadi itu, menggunakan pengertian tentang jarak tadi itu ya. Ini langsung saja ke sini. Jadi karena jarak sembarang titik pada parabola itu dengan fokus dan dengan garis arah itu sama, maka kita mengambil titik T pada suatu parabola, kita anggap itu titiknya adalah X, Y gitu ya, sembarang titik T. Kemudian F fokus itu titiknya min setengah P, 0. Kemudian titik Q itu adalah titik pada garis arah ya. Titik pada garis arah ini yang jarak terdekat dengan T ini gitu ya. Nah, nanti kita akan dari persamaan TF, jarak TF sama dengan jarak TI, kita akan punya ini. Jarak T ke F kan ini ya. X min setengah P plus Y min 0 kuadrat karena X, Y itu adalah koordinat dari T, min setengah P, 0 itu adalah koordinat dari setengah P, 0 itu adalah koordinat dari titik fokus. Itu akan sama dengan ini. Jarak titik T ke garis arah. Jarak titik T ke garis arah lebih simpel, jaraknya adalah X plus setengah P gitu ya. Jadi kalau ini segini itu X, segini itu setengah P, berarti kan ini jarak X titik ke sini kan adalah X plus setengah P gitu ya. Nah, dari persamaan ini, kalau ini kita jabarkan, nanti akan kita peroleh ini. Y kuadrat sama dengan 2px. Nah, inilah yang menjadi persamaan umum dari parabola. Jadi persamaan umum dari parabola nanti kita juga punya dua bentuk gitu ya. Yang pertama kalau parabolanya menghadap ke kanan atau ke kiri seperti ini, atau ini kita anggap ini horizontal gitu ya. Nanti persamaannya y kuadrat sama dengan 2px gitu ya. Y kuadrat sama dengan 2px. Jadi kalau kita misalkan punya nanti persamaan y kuadrat sama dengan 4x, itu berarti nanti nilai p-nya 2. Nanti bisa untuk mencari fokusnya di sini. Kalau p-nya 2 berarti fokusnya 1,0 gitu ya. Kemudian garis arahnya X sama dengan min setengah P. Berarti
karena tadi ini 4x, P-nya 2, berarti garis arahnya persamaannya X sama dengan min setengah kali 2, berarti X sama dengan min 1. Jadi titik fokus, seandainya ini persamaannya Y kuadrat sama dengan 4P, berarti P-nya 2, berarti titik koordinat fokusnya adalah 1,0, dan garis arahnya adalah X sama dengan min 1. Begitu kira-kira nanti persamaan parabola ini ya. Nah, nanti kita akan punya parabola yang bentuknya, kalau ini tadi adalah menghadap ke kanan dan kiri, mungkin kita juga akan punya parabola yang bentuknya menghadap ke atas dan ke bawah, atau kita anggap ini vertikal ya, sumbunya ini vertikal ini. Maka persamaannya tinggal dibalik. Kalau tadi itu adalah Y kuadrat sama dengan 2px, kalau nanti berarti kalau yang vertikal ini menghadap ke atas ini S kuadrat sama dengan 2py, gitu ya. Kemudian fokusnya, jaraknya sama, jarak ini puncak ke fokus itu adalah setengah V, berarti F itu 0,5 P, karena terletak pada sumbu Y ya. Kemudian karena ini bentuknya garis arahnya itu horizontal, jaraknya tetap setengah P, maka ini persamaannya adalah Y sama dengan min setengah P. Jadi kalau kita punya persamaan seperti ini, misalkan X kuadrat sama dengan 8Y gitu, berarti P-nya kan 4 ya. Kalau ini 8Y, P-nya 4, berarti F-nya adalah 0,2, dan Y-nya adalah Y sama dengan min 2 garis arahnya. Gitu ya. Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu banyak sifat-sifatnya, karena kita pada parabola ini hanya punya titik puncak, fokus, dan garis arah saja gitu ya. Kita tidak punya titik pusat atau ujung sumbu minor, mayor, tidak punya. Kita hanya punya ini, sumbu utama ini, sumbu simetrisnya ini. Ini yang sebagai letak titik pusat dan puncaknya ini. Nah, nanti untuk mengingat-ingat ini begini saja. Jadi kalau ini menghadap ke kanan atau ke kiri, perhatikan bagian Y-nya itu kan ke arah 2 kali sini ya. Ke arah atas dan ke arah bawah. Berarti yang kuadrat adalah Y-nya. Nah, kalau menghadap ke atas atau ke bawah seperti ini, ke atas misalkan ke atas seperti ini, maka arah dari grafik ini kan ke arah X-nya 2 kali. Ke arah kanan dan ke arah kiri. Tapi arah ke sumbu Y-nya hanya sekali, ke atas saja. Berarti ini yang kuadrat adalah X-nya. Y-nya nggak kuadrat gitu ya. Ini untuk sekedar mengingat aja biar mudah. Berikutnya kita akan lanjut saja ke parabola dengan titik puncaknya tidak di 0,0. Kita anggap puncaknya di H, K gitu ya. Seperti contoh-contoh elips dan hiperbola sebelumnya. Maka titik api itu atau fokus tetap jaraknya adalah setengah P dari titik puncak. Gitu ya. Kalau menghadap ke kanan seperti ini, berarti jarak fokus ke puncak H, K itu tetap setengah P sebelah kanannya. Berarti nanti titik fokusnya menjadi apa? Menjadi H plus gitu ya. Yang bertambah ini kan berarti X-nya ya. H plus setengah P, K gitu ya. Ini H plus setengah P, K. Kemudian apa ini? Garis arahnya berarti ini X sama dengan ya. X sama dengan H min setengah P. Gitu kira-kira. Jadi persamaan umumnya seperti ini nanti. Tinggal bagian Y dikurangi K, bagian X dikurangi H. Mirip seperti yang elips atau hiperbola kemarin ya. Jadi nanti persamaan umum parabola yang bentuknya ini menghadap ke kanan ini, Y min K kuadrat sama dengan 2P dalam kurung X min H. Gitu ya. Atau kalau ini kita jadikan persamaan umum derajat 2 menjadi seperti ini. Kalau ini kita jabarkan menjadi ini ya. Nah, berikutnya kalau parabolanya menghadap ke atas gitu ya, berarti nanti titik puncak dan fokusnya itu kan segaris vertikal seperti ini. Berarti kalau ini titik puncaknya di H, K, berarti fokusnya ini berada di ini, berarti kan ke atas itu K ya. Berarti H, K plus setengah P. Kemudian garis arahnya ini karena dia ini horizontal, maka dia sama dengan Y sama dengan
H, K min setengah P gitu ya. Atau sorry, Y sama dengan K dikurangi setengah P. Itu untuk persamaan garis arahnya ya nanti ya. Kemudian ini bentuk umum persamaannya kalau menghadap ke atas itu adalah X min H kuadrat sama dengan 2P kali Y min K. Nanti persamaan umumnya akan menjadi seperti ini derajat 2-nya. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan persamaan umum derajat 2 dari parabola ini, dia kan kalau dijabarkan dia tidak memuat salah satu X kuadrat atau Y kuadrat. Kalau dia sudah memuat Y kuadrat, tidak ada bagian X kuadratnya, dan kalau dia memuat X kuadrat, tidak ada bagian Y kuadratnya. Karena ingat tadi yang kuadrat cuma salah satu, baik itu X maupun Y-nya. Maka dengan demikian, seandainya ini kita anggap A itu adalah koefisien dari X kuadrat dan C itu adalah koefisien dari Y kuadrat, maka hasil kali A kali C itu sama dengan 0. Ini adalah ciri-ciri persamaan umum derajat 2 untuk parabola. Ingat kemarin kalau elips bagaimana? Kalau elips berarti A kali C, koefisien dari X kuadrat dan koefisien dari Y kuadrat itu kalau dikalikan itu positif lebih dari 0. Kemudian kalau hiperbola, koefisien dari X kuadrat dikalikan koefisien dari Y kuadrat, A kali C itu adalah negatif gitu ya, kurang dari 0. Kemudian kalau parabola ini berarti A dikalikan C itu sama dengan 0, karena salah satunya pasti 0 gitu ya. Itu untuk persamaan umum derajat 2 dari parabola. Nah, ini tadi sedikit kalau menghadapnya ke kanan bagaimana? Sorry, ini ke kanan, terus menghadapnya ke kiri bagaimana? Berarti nilai fokusnya minus ya, nilai P-nya minus. Jadi kalau ini Y kuadrat sama dengan 2PX itu menghadap ke kanan gini. Nanti kalau P-nya itu nanti negatif, berarti dia menghadap ke kiri. Jadi contohnya misalkan Y kuadrat sama dengan min 2X, atau Y kuadrat sama dengan min 4X, itu sama dengan menghadap ke kanan. Sorry, menghadap ke kiri seperti ini. Sebaliknya ini yang bentuknya vertikal, seandainya P-nya ini minus, berarti nanti menghadap ke bawah. Gitu. Jadi contohnya nanti X kuadrat sama dengan min 4Y misalkan, itu menghadap ke bawah. Atau E kuadrat sama dengan min 8Y, berarti menghadap ke bawah. Dengan nilai P-nya adalah min 4, itu ya nanti ya. Berarti kalau menghadap ke bawah, garis arahnya di atas. Terus tadi ini, kalau menghadapnya ke kiri sini, maka garis arahnya ini sebelah kanan, gitu ya. Kira-kira begitu, termasuk yang ini juga begitu nanti. Jadi menghadapnya parabola ini ditentukan dari P-nya tadi ya, dari fokusnya. Kalau positif di sebelah kanan, kalau negatif berarti di sebelah kiri. Gitu kira-kira. Semoga bermanfaat penjelasan tentang parabola ini. Jika Anda belum paham bisa diulang-ulang lagi. Jika bermanfaat Anda bisa subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya. Kalau ada komentar, pertanyaan, atau koreksi silakan disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.